Hari itu saya berdiri di depan ruang kelas yang menjadi tanggung jawab saya. Ruangan sederhana namun terasa sunyi. Anak-anak menatap tanpa semangat, seolah dunia belajar telah kehilangan warna. Saat itu saya tersadar bahwa saya harus menyalakan kembali cahaya yang padam. Komponen dari ekosistem apa saja? Pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Ada yang tahu? Tidak. Kalau komponen abiotik ada yang tahu? Tidak. Jadi komponen biotik itu adalah makhluk-makhluk yang hidup atau benda-benda yang hidup. Tantangan yang saya hadapi tidaklah kecil. Sebagian besar murid berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Banyak orang tua yang bekerja dari pagi hingga malam, sehingga anak-anak kurang mendapatkan pendampingan belajar di rumah. Lingkungan sekolah yang juga belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang menarik, ruang kelas yang polos tanpa warna, media belajar yang terbatas, dan teknologi yang hampir tidak pernah digunakan. Saya sempat merasa bimbang. Bagaimana saya bisa menyelesaikan perubahan besar dalam kondisi seperti ini? Sampai suatu hari, seorang siswa bernama Askan menghampiri saya dengan mata yang berkaca-kaca yang membuat saya tersadar. Bu, Askan ingin menjadi pintar, tapi Askan susah pelajaran matematika, Bu. 5 kali 3. Kali 3, 6, 15. 6 kali 3, 18. Kalimat sederhana itu menyadarkan saya. Askan bukan tidak mau belajar, ia hanya tidak punya kepercayaan diri. Dan mungkin banyak murid lain yang merasakan hal yang sama. Dari sini saya tahu bahwa tantangan saya bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi menumbuhkan kembali semangat dan keyakinan bahwa mereka mampu. Saya memutuskan memulai dari hal yang paling sederhana, yaitu ruangan kelas itu sendiri. Dinding yang dulu polos kini penuh dengan warna dan makna. Setiap sudut berubah menjadi ruang belajar yang hidup dan perlahan tawa mulai kembali terdengar. Saya selalu melibatkan murid-murid dalam setiap proses tersebut. Kami membersihkan kelas bersama, menempel poster-poster motivasi yang berisi kata-kata semangat, mengisi dinding-dinding dengan hiasan gambar-gambar yang menarik, serta menempelkan hasil karya siswa di dinding kelas. Ruangan kelas yang tadinya sepi berubah menjadi tempat yang hidup, penuh tawa, penuh warna, dan kebanggaan. Setelah suasana kelas berubah, saya beralih pada cara belajar. Saya tidak ingin pembelajaran hanya berhenti di hafalan, saya ingin anak-anak memahami, mengalami, dan merasakan makna dari belajar itu sendiri. Saya ingin murid-murid belajar dengan cara yang lebih kreatif dan lebih nyata. Dengan merancang proyek bertema mengenal peta Indonesia dengan menggunakan bubur kertas, saya mengajak murid-murid membuat 5 pulau besar di Indonesia dengan menggunakan bubur kertas. Dengan bangga bersama teman sekelompoknya, mereka mempresentasikan hasil kerja mereka. Bu, ternyata Indonesia itu luas ya, ucap seorang murid dengan mata yang berbinar. Saya pun menjawab, iya nak, dan kita semua adalah bagian dari keindahan itu. Saya mulai mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran karena saya sadar bahwa anak-anak zaman sekarang tumbuh di era digital. Mereka tidak bisa lagi hanya belajar dari papan tulis dan buku. Saya menggunakan video belajar interaktif, kuis digital, tayangan animasi yang relevan dengan tema pembelajaran. Saya juga mengajak peserta didik untuk merekam diri mereka sendiri dan membuat video pendek tentang hal yang mereka pelajari pada hari ini. Sebagian anak terlihat bersemangat dan ada juga yang tersenyum malu-malu. Ada anak yang mulai merekam temannya, murid-murid yang menjelaskan konsep sains dengan gaya mereka sendiri. Saya tertawa haru melihat hasilnya, sederhana namun penuh makna. Mereka bukan hanya belajar teknologi, tapi juga percaya bahwa suara mereka penting. Dari semua perubahan itu, ada satu hal yang paling membekas bagi saya, yaitu pendampingan personal. Saya sadar tidak semua anak bisa berlari dengan kecepatan yang sama.
Karena itu, saya memilih beberapa murid yang paling membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah Askan, anak yang dulu merasa malu-malu dan merasa tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya, ia bisa memenangkan lomba sains tingkat kabupaten dan melangkah ke provinsi. Bukan sekedar piala yang membuat saya bangga, tapi keberanian yang tumbuh dari dirinya. Setiap hari sepulang sekolah, kami duduk bersama di pojok kelas. Kadang saya hanya mendengarkan ceritanya. Kadang kami mengulang pelajaran dengan cara bermain atau hanya sekedar bermain tebak-tebakan ringan. Perlahan Askan mulai berani mencoba, mulai berani salah, dan mulai tersenyum saat berhasil. Saya merasa haru. Anak yang dulu bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri, kini berani mengambil langkah besar. Kami belajar bersama selama berminggu-minggu. Dengan sabar dan semangat, akhirnya Askan berhasil. Perjalanan ini mengubah banyak hal, bukan hanya pada murid-murid saya, tetapi secara khusus juga mengubah diri saya sendiri. Inilah arti pendidikan, bukan mengubah anak agar menjadi seperti yang kita mau, tetapi menemani mereka tumbuh menjadi versi terbaiknya. Dari semua proses ini, saya belajar bahwa transformasi pembelajaran dimulai dari kesadaran diri guru. Ketika seorang guru berani berubah dari pengajar menjadi pendamping, dari penyampai ilmu menjadi penumbuh makna, maka seluruh ekosistem belajar akan ikut bergerak. Inilah kisah saya, kisah seorang guru yang percaya bahwa setiap anak berhak bersinar, dan tugas kitalah menyalakan cahayanya, sekecil apapun, sampai terang itu mampu mengubah dunia di sekelilingnya. Saya Askan. Dulu saya merasa saya tidak bisa belajar seperti teman-teman. Tapi Ibu Sela bilang jangan pernah menyerah asal mau mencoba. Sekarang saya jadi lebih semangat belajar. Bahkan bisa ikut lomba sains dan menang. Terima kasih Bu. Sekarang saya percaya saya juga bisa. Kami sering belajar di luar ruangan, menonton video dan bikin poster sendiri. Belajar dari seru dan tidak membosankan. Kalau dulu saya takut salah, sekarang saya malah senang mencoba. Bu Sela selalu bilang, tidak apa-apa salah, yang penting berani mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu guru di UPTD SD Negeri 1 Jinip. Saya bernama Irma Suryani. Menurut pendapat saya melihat perubahan besar di kelas Bu Sela. Anak-anaknya jadi aktif, berani bicara, dan sangat antusias belajar. Awalnya kami pikir pembelajaran berbasis proyek itu sulit diterapkan, tetapi Bu Sela membuktikan bisa dilakukan dengan sederhana dan bermakna. Sekarang banyak guru di sekolah kami yang mulai terinspirasi mengikuti caranya. Jadi saya rasa gaya Bu Sela dan perubahan pembelajaran yang dilakukan Bu Sela sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlaini SPD, salah satu dari guru SD Negeri 1 Jinip. Kami melihat bagaimana ruang kelas yang dulu biasa saja kini menjadi tempat yang hidup dan menyenangkan. Nah, prestasi siswa meningkat dan semangat guru lain pun ikut tertular. Ia benar-benar contoh nyata dari guru transformatif di SD Negeri 1 Jinip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengawas sekolah di UPTD SD Negeri 1 Jinip melihat sosok Bu Sela Sandirela adalah seorang guru yang penuh tanggung jawab, inovatif, kreatif dalam menerapkan kegiatan pembelajaran mendalam. Usaha Bu Sela dalam menerapkan pembelajaran mendalam telah membuahkan hasil. Bukti nyata yang dibawakan oleh salah satu siswa binaan Bu Sela Sandirela telah mampu menunjukkan prestasinya di ajang kompetisi. Bu Sela Sandirela tidak hanya menjadi guru bagi siswa-siswinya. Beliau mampu menjadi inspiratif, mampu menjadi role model bagi guru-guru lain dalam menerapkan pembelajaran yang inovasi. Sehingga budaya belajar di UPTD SD Negeri 1 Jinip telah mewarnai. Bu Sela Sandirela layak disebut sebagai guru transformatif karena rasa ingin tahunya yang lebih tinggi terhadap pendidikan, rasa tanggung jawabnya yang lebih tinggi terhadap implementasi pembelajaran sehingga telah mampu membawa perubahan terutama bagi siswanya.